Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Alisa Ibrahim. Saya mahasiswa Prodi Biologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Latang Samasiro. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran yang bermateri tentang jaringan integumen dan derivatnya. Nah, di sini saya akan membahas apa saja yang menyangkut tentang jaringan integumen dan derivat-derivatnya. Mohon disimak baik-baik video yang akan saya sampaikan. Sistem integumen adalah sistem organ terluar yang melindungi tubuh dari lingkungan eksternal, terdiri dari kulit dan derivatnya atau turunan kulit, seperti rambut, kuku, serta kelenjar. Nah, kelenjar ini ada dua, kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Apa sih fungsi dari sistem integumen? Nah, fungsi dari sistem integumen itu perlindungan diri dari patogen, sinar UV, dan trauma fisik, regulasi suhu tubuh, ekskresi, dan produksi vitamin D, sensasi responsor saraf untuk sentuhan, nyeri, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal, misalnya perubahan warna kulit saat memar. Nah, di sini kita akan membahas anatomi kulit. Kulit terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu epidermis, yang kedua dermis, dan yang terakhir itu adalah hipodermis. Epidermis terbuat dari epitel keratinasin bertingkat seperti starfish, squamous, epithelium. Tindakan mendukung pembuluh darah, nutrisi diperoleh dari lapisan dermis. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan susunan dari epidermis. Susunan yang pertama itu ada stratum corneum. Sel yang mati tersusun mengelup. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ terluar yang melindungi tubuh dari lingkungan eksternal, terdiri dari kulit dan derivatnya, seperti rambut, kuku, serta kelenjar keringat dan minyak. Apa sih fungsi dari sistem integumen? Fungsi dari sistem integumen itu sebagai perlindungan dari patogen, sinar UV, dan trauma fisik, regulasi suhu tubuh, terdiri dari termogenesis, ekskresi, dan produksi vitamin D, sensasi, yaitu responsor saraf untuk sentuhan, nyeri, dan lain-lain, komunikasi nonverbal, misalnya perubahan warna kulit saat memar. Nah, di sini ada anatomi kulit. Kulit terbagi menjadi 3 bagian. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis terbuat dari epitel keratinisasi bertingkat dan tidak mengandung pembuluh darah. Nah, di sini ada beberapa susunan dari epidermis. Yang pertama itu ada stratum corneum, sel mati yang terus mengelupas. Terus ada stratum lucidium, hanya ada di kulit tebal seperti telapak tangan atau telapak kaki. Dan di bawahnya ada stratum granulosum, sel mulai. Di sini sel mulai menghasilkan kreatin. Nah, di bawahnya lagi ada stratum veinosum, sel dengan tonjolan seperti duri. Nah, yang paling bawah itu ada stratum basal, lapisan pembelah sel yang terdapat melanosit penghasil melanin. Nah, di sini ada selanjutnya itu ada dermis, terdiri dari jaringan ikat padat dengan kolagen dan elastin. Dan yang terakhir ada hipodermis, terdiri dari jaringan adiposa atau lemak sebagai cadangan energi dan insulasi panas. Nah, di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan beberapa bagian-bagian yang ada pada kulit. Bisa kita lihat di paling atas itu ada keringat, ada pori-pori, ada rambut, dan yang di bawahnya itu ada jaringan saraf, ada kelenjar keringat, ada
jaringan, ada pembuluh arteri, ada pembuluh darah vena, ada jaringan saraf, ada akar rambut, ada jaringan adiposa atau lemak. Nah, di sini mulai ada lapisan hipodermis, ada lapisan dermis, ada lapisan epidermis. Nah, seperti itu. Dan di bagian rambutnya itu, di bagian lubang rambut itu ada kelenjar minyak. Yang ketiga ada derivatif atau turunan pada kulit. Yang pertama itu ada rambut atau pilus yang tersusun dari folikel rambut, kantong tempat rambut tumbuh. Akar dan batang terbuat dari keratin. Otot erektor menegangkan rambut saat dingin atau takut, yang biasa disebut merinding. Nah, rambut ini berfungsi untuk proteksi, misal bulu mata menghalang debu, termogulasi pada hewan, seperti itu. Nah, ada kuku kuku ini terbuat dari keratin keras yang tumbuh di matris kuku. Fungsi dari kuku melindungi ujung jari dan membantu manipulasi objek. Nah, yang selanjutnya ada kelenjar kulit, kelenjar keringat. Kelenjar kulit terbagi menjadi dua, yaitu kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Kelenjar keringat itu terbuat dari ekrin, produksi keringat untuk mendinginkan tubuh, atau apokrin, terkait bau tubuh terdapat di ketiak. Kelenjar sabesa atau minyak melembabkan kulit dan rambut dengan sebum. Nah, di sini ada fisiologi sistem integumen. Nah, pertama itu ada penyembuhan luka, menyebabkan luka epidermis dan dermis bergenerasi melalui pembelahan sel startum basal. Ada produksi vitamin D. Sinar UV mengubah hidrokolesterol di kulit menjadi vitamin D. Perubahan warna kulit dipengaruhi oleh melanin, karoten, dan hemoglobin. Nah, di sini ada beberapa gangguan pada sistem integumen. Yang pertama itu ada jerawat. Jerawat disebabkan oleh penyumbatan kelenjar sabesa. Dan ada dermatitis yang terjadi karena peradangan pada kulit, ada melanoma, itu kanker melansolit, dan terakhir ada prosalalis. Atau autoimun yang menyebabkan kulit menebal. Simpulannya, sistem integumen adalah pertahanan pertama tubuh dengan fungsi kompleks, proteksi, termogulasi, sensasi, dan sintesis vitamin D. Derivatnya itu ada rambut, kuku, dan kelenjar yang memperluas peran ini. Nah, oke. Jadi itu adalah beberapa hal yang terdapat pada